apalagi gurih dari kuahnya itu. Dapet banget. Gue bisa lewat gini, Ki. Bocoh. Jadi cenderung lebih gurih. Wih, lawe sak cuek. Membuat mendutnya agak banyak karena untuk acara Grebeg Sapar nanti. Dalam artian untuk mengucapkan rasa syukur. Karena alam memberikan banyak manfaat. Ayo lari, biar baling-balingnya juga ikut berputar. Tunggu sebentar. Sugeng siang anak negeri. Aku lagi seru-seruan bermain kitiran alias baling-baling bambu di Kabupaten Temanggung. Main kitiran seperti ini memang harus berlari. Ya, hitung-hitung sambil olahraga yo. Biar badan tetap sehat. Bener apa bener? Hehehe. Aku sekarang lagi bareng-bareng anak daerah sini mainan kelitiran. Dan nanti aku bakal eksplor tradisi, budaya, dan kulinernya. Tonton terus Jejak Anak Negeri. Setelah seru-seruan bermain kitiran, sekarang waktunya aku membantu Dek Wendah mencari ikan. Dek, di tempatnya. Iku loh mas, aku toh. Nanti toh. Wah iya yo. Woi, kono. Oh no, ya bener loh. Ya, sorry. Sik. Tak kita kisah beringe ya. Anak negeri, sekarang di Temanggung masih musim kemarau. Jadi sungai-sungai airnya pada surut. Termasuk Sungai Getar Kamal yang berada di desa Kundisari ini. Weh, wangi bendungi lo. Ya. Iya, sing ngono dibendung. Nah, jangan pada heran yo. Karena aku dan Dek Wendah cari ikannya bukan dengan dipancing, melainkan dengan membuat jebakan ikan. Nah, bendungan sudah jadi, sekarang waktunya memotong bambu. Nah, potong bambu dengan panjang yang sama ya. Jika bambu sudah terpotong seperti ini, selanjutnya tinggal dilubangi saja. Bolong iki. Wah, enak api-api loh. Ini loh, aku tak coba. Loh. Ya nggak perlu. Wah, sampe dibanggih dolanan iki. Sip, waktunya memasang bambu untuk perangkap ikan lelenya. Nah, di tahap ini, pemasangan bambu harus benar-benar presisi dan rapi. Mulut bendungan harus rata tertutup dengan bambu, agar ikannya benar-benar bisa langsung masuk ke perangkap dan tidak bisa lepas. Kalau mau nangkep lele dengan cara dipancing atau pakai jaring, itu udah sangat biasa banget ya caranya. Kali ini kita mau pakai perangkap bambu yang sudah kita lubangi. Nah, ini setelah dipakai batu, nanti akan kita taruh umpan. Nah, berupa kodok kecil. Ya, tinggal kita tunggu nanti. Yuk, kita mana? Ikan lele dikenal sebagai ikan omnivora atau pemakan segalanya. Makanya aku sengaja pasang umpan berupa anakan kodok. Karena kebetulan sedang banyak-banyaknya. Jadi anak kodok seperti ini sangat mudah didapat. Satu ikan lele mulai mendekati perangkap. Jangan ada yang bergerak ya. Nah, anak negeri yang di rumah juga jangan berisik. Nanti ikannya kabur. Karena tahu kan kalian, kalau ikan lele mampu mendengar suara hingga 13.000 siklus per detiknya melalui pori-pori di sepanjang tubuhnya, yang berarti mengalahkan pendengaran ikan jenis lainnya. Yap, masuk deh. Wis lah, langsung aja kita tangkap. Cekel, wani lah. Karena gue, oh ya, giras tenan jare. Lili good. Untuk ditenan toh iki to. Warek iki. Wih, wani nyekel hebat. Sip, sudah banyak ikan lele yang aku tangkap hari ini. Sekarang waktunya dimasak.
Udah gak sabar aku. Ikan lele ini selain terkenal akan berbagai macam makanan olahannya, ini sekarang kita lagi mau bikin lele asap kuah kuning. Langkah pertama, ikan lele ini mau aku asap dulu. Tujuannya akan memberikan aroma yang khas. Bu, nih kabeh to, Bu nih? Wah, luar tuh kabeh yo. Sementara aku mengasapi ikan lelenya terlebih dahulu, Ibu dan Dek Winda yang bertugas menyiapkan bumbu dan bahan-bahan pelengkapnya. Kata Ibu sih bumbu dan bahan yang harus ada yaitu kunyit, jahe, kemiri, bawang merah dan bawang putih, merica, garam, dan juga santan. Oh iya anak negeri, kenikmatan bumbu kuning ini memang sudah terkenal sejak zaman nenek moyang. Bahkan hampir di seluruh pelosok Nusantara memiliki masakan yang satu ini. Kata Ibu, karena kelezatannya, dahulu bumbu kuah kuning selalu disajikan untuk para petinggi tentara Belanda yang datang. Kosek. Kosek. Kosek kuwi ngeyel to. Bu, niku ting to. Dapat do lele nih. Ireng-ireng lho, pipimu dak. Maaf ya Dek Wanda, gara-gara aku asik asapin lele, muka kamu malah ikutan kena asap. Tapi nggak apa-apa, masih tetap ayu kok. Setelah bumbu halusnya siap, selanjutnya tinggal dimasak. Tumis bumbu sampai harum, kemudian masukkan bumbu irisnya dan tambahkan air secukupnya. Biar tambah sedap, jangan lupa masukkan juga gula merahnya yo. Tambahkan lagi lengkuas dan terakhir santan kelapa. Bu, siap nih kuahnya Bu. Lebarin apa nih? Weh, lele nih. Lah, dan ini seger tenan. Wis raup. Lele nih. Karena sudah melalui proses pengasapan dan daging lelenya sudah matang, jadi dimasak dengan kuahnya nggak usah terlalu lama yo, biar tidak hancur daging ikannya. Nah, sudah jadi nih, lele asap kuah kuning. Mas, ini Mas, bareng-bareng Mas. Langsung. Nah, ini nih lele asap kuah kuning. Cocok nan. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Oh, ayo Mas. Sip, karena makan bareng-bareng itu akan lebih nikmat daripada makan sendirian. Bener apa bener? Hehehe. Belah, ini sih enak tenan yo anak negeri. Emang paling pas dimakan sama nasi anget, dijamin nambah terus. Daging ikan lele ini memiliki tekstur yang sangat lembut, apalagi diproses menjadi masakan lele asap kuah kuning. Nah, cocok mani aroma asapnya kenceng banget, apalagi gurih dari kuahnya itu, dapet banget. Tapi selain itu, ikan lele ini juga memiliki manfaat. Salah satunya adalah meningkatkan imunitas tubuh. Wenda, nah itu bocah iki. Astagfirullah. Loh, kok wis tekan ngisor ngene iki golek ngopo? Medune liwat kene iki mo? Tenanan po kene iki. Kuwi iso apa liwat kene iki? Loh. Waduh. 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 Kuwi iki kene ora dalan kene jane to ya. Nggak bahaya ta nyari jalan yang seperti ini. Wes, biar aku aja yang lanjutin. Cari bahan tambahan buat masakan selanjutnya. Oh iki ya, kabeh iki. Wah ngerti aku iki sere. Jangan nanti geblatrak-blatrak wis ngenteni kono wae, melu geblatrak repot man iki. Walah, ternyata Dek Wenda itu nyari tanaman serai. Oh iya anak negeri, tahu nggak? Kalau serai yang kita kenal sebagai salah satu rempah ini, ternyata merupakan anggota tanaman jenis rumput-rumputan loh.
Fakta lainnya, serai bukan berasal dari Indonesia, melainkan dari negeri tetangga seperti India, Sri Lanka, dan juga Burma. Wis ya, kiwe ya. Cukup toh? Cek, bener di mau. So, was. Wah. Oh, balik Rono. Oke, wis. Gue sik mlaku sik, Rono. Yuk. Sekarang aku lagi mau bikin satelit, tapi bukan satelit yang di angkasa ya. Nah, ini satelitnya adalah sate lele lilit. Langkah pertama, lelenya aku kukus dulu. Tujuannya agar lebih empuk. Kuliner di Nusantara kita ini memang sangatlah beragam dan unik-unik. Salah satunya satelit iki, alias sate lele lilit. Sementara aku mengurus ikan lelenya, Dek Wenda dan Ibu akan menyiapkan bahan pelengkap dan juga bumbu halusnya. Anak negeri tahu kan, penggunaan bumbu dengan aneka rempah dapat menetralisir aroma amis pada ikan. Seperti bawang merah, bawang putih, cabai merah, kunyit, dan tentu saja batang serai. Sedap. Bu, niki sampun niki. Mbak Putih. Niki, Bu. Mateng kabeh. Oh, langsung. Mboten. Kata Ibu, untuk membuat sate lele lilitnya yang digunakan hanya dagingnya saja. Proses pengambilan daging ikan lelenya harus teliti ya anak negeri. Dagingnya harus benar-benar bersih tanpa tulang. Sampun tim niki? Langsung mau niki. Selanjutnya campurkan daging ikan lele dengan parutan kelapa, kemudian tambahkan bumbu halusnya dan aduk sampai tercampur rata. Jangan lupa, biar tambah nikmat, tambahkan juga gula merah sisir dan irisan cabai merah. Sip, jadi deh. Adonan tinggal dililitkan ke batang serai kemudian dibakar. Membakarnya jangan terlalu lama ya anak negeri, biar nggak gosong dan tidak menghilangkan kandungan gizi pada daging ikan lelenya. Nah, seperti ini nih jadinya. Satelit alias sate lele lilit. Bener-bener menggugah selera yo. Ini khas tenan yo. Benar-benar. Nih, satelitnya udah jadi. Saatnya kita santap. Ayo, yo. Nih, Bu. Tak ini, si aku segone. Wah, ini sih nggak cuma enak, tapi enak epol. Anak negeri di rumah, jangan pada ngiler yo. Rasa dari sate lele lilit ini, yang pertama aromanya nih, karena tusukannya langsung pakai serai. Khas banget, dan ini rasanya tuh hampir sama seperti sempol. Tapi bedanya, ini adonan dagingnya itu dicampur sama parutan kelapa. Jadi cenderung lebih gurih. Mantep. Hebatnya lagi nih, ikan lele yang menjadi bahan utama sate lilitnya mengandung protein tinggi dengan kandungan lemak yang sangat rendah. Selain itu, ikan lele juga mengandung asam lemak omega 3 dan omega 6 yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Ayo, tambah lagi. Selesai dengan lele, sekarang Dek Wenda mau mengajak aku memetik buah pepaya. Oh, dik ini toh. Wah, coba. Paleku. Ya. Paleku. Wah, panen, Pak. Melok yuk. Wah, Nah, pas banget nih. Memang lagi panen pepaya. Ya wes, langsung aja. Aku tancap gas bantu petik pepaya-pepayanya. Nah, iki yang dinamakan pepaya jenis California. Pohonnya pendek tetapi bisa berbuah lebat. Menanam pepaya California itu nggak butuh waktu lama untuk memanen dari awal masa tanamnya, yaitu 5-6 bulan saja loh. Setelah itu,
pepaya yang terkenal manis ini bisa langsung dipanen. Mateng ya. Apa ya? Wah, ini gede yo, petik harus. Wah. Mateng guys. Oh iya, walaupun namanya berbau Amerika, pepaya yang satu ini adalah hasil pengembangan tim Pusat Kajian Hortikultura Tropika Institut Pertanian Bogor. Awalnya diberi nama Kalina pada awal kemunculannya. Tapi karena masyarakat lebih menyukai buah impor, nama Kalina pun diubah menjadi California dan terbukti pepaya California sangat dinikmati oleh pasar. Wah, gede wah, cilik-cilik kamu. Balik. Wah, niki pun oleh gede-gede. Wah, San. Mantap loh. Iki isin enom Mas, Loh. durung panen Mas. Habis gede kok. Ayo isin enom iki. Oh, piye iki? Wah, udah mateng di sini. Iki lho Mas, mateng iki koyo ngene iki Mas. Wah. Iki podo ukurane yo. Walah, padahal aku sudah salah petik buah pepaya loh. Malah disuruh cobain. Ya terima kasih kalau gitu. Tasik. Wah, ayo Pak De, Pak De. Enak ya? Buah aku. Apa nih? Wah, ini bener mateng pripun iki, Pak? Kali wae Mas. Kok balik. Kalau sing iki lho, Pak. Ya ngeremis yo. Enak iki. Wah, aku manan no. Bet mau dinteni yo. Balik matur nuwun nggih. Ayo Mas, dhisik Mas. Sekarang kita lagi mau bikin semur daging lereng sumbing. Ini bahan-bahannya udah lengkap. Ada pepaya, ada juga ubi madu. Kira-kira rasanya gimana ya Mbak ya? Ikuti terus hanya di Jejak Anak Negeri. Karena alam memberikan banyak manfaat. Sambil aku mengupas pepaya mudanya, Ibu akan membuat bumbu halusnya. Nah, kalau ubi madunya, biar De Ani saja yang potong-potongnya nanti. Oh iya, semur daging lereng sumbing ini sama aja kok dengan semur pada umumnya. Yang membedakan adalah tambahan potongan pepaya mudanya dan juga daun pepaya dalam proses pembuatannya. Ini aku kasih info, sebelum nanti dagingnya dioseng, ini dicampur sama potongan lembut pepaya yang masih muda. Dan juga nanti dikasih daun pepaya. Ini tujuannya agar dagingnya tidak bau perengus. Wis, Mbak, dagingnya. Langsung nih. Wis, rampung. Ya. Nih, bumbu nih. Markijut, mari kita lanjut. Anak negeri, sekarang waktunya menumis bumbu halusnya. Tumis sampai harum, kemudian masukkan serai dan daun salam. Oseng-oseng, lalu masukkan bintang utamanya, yaitu daging kambing yang sudah dicampur dengan pepaya muda dan daun pepaya. Oh iya anak negeri, ada info tambahan nih. Saat kalian masak daging, jangan sampai mencucinya terlebih dulu. Meskipun terkesan jorok, tapi ternyata mencuci daging dapat membuat daging menjadi lebih amis dan keras. Jadi, cukup dibilas yang kotor saja dengan air. Tambahkan air secukupnya. Sip, tinggal tunggu sampai matang deh. Nah, iki semur daging lereng Semerunya sudah jadi. Monggo. Bu, sampun sing apik kayu niku kendel riyin saniki derek. Nggo mriko nggo. Ayo. Dek ngono. Nah, tiba mawon. Nggo. Nggone penak iki. Nggo mriki pinak. Tetep toh. Tak jika sisanya kowe. Sungguh bahagianya hatiku. Tahu kenapa? Karena sekali lagi, masakanku berhasil. Semur daging lereng sumbingnya ini, enak empol. Nggak percaya? Tuh, lihat aja ekspresi bahagianya Dek Nisa, Mbak, dan Ibu yang nikmatin masakan ini. Jadi puas rasanya. Masakanku bisa buat orang lain jadi bahagia. Ayo, tambah lagi yang banyak. Nih, tekstur dari
semur daging lereng sumbing itu benar empuk, apalagi ini penembusnya. Udah bener. Enak banget. Nah, selain rasanya yang enak, ini tuh mengandung banyak manfaat. Salah satunya adalah mencegah anemia. Mungkin sing darah rendah ki mangano iki tambah sehat ya, Mbak ya. Nah, berhubung tadi aku salah petik, harusnya ngambil gandul yang sudah matang. Ini gandul yang belum matang ini mau aku olah jadi galut atau oseng-oseng galut gandul campur dengan daging belut. Kira-kira rasanya gimana? Ikuti terus hanya di Jejak Anak Negeri. Bu, nih pun umap nih minyak Ibu. Sambil aku goreng belutnya, itu lihat dulu Dek Wenda dan Ibu yang sedang siapin bumbu dan bahan-bahannya. Yaps, membuat oseng-oseng galut alias gandul belut, bumbu dan bahan-bahannya cukup sederhana kok. Selain gandul atau pepaya, tentu saja ada bumbu irisnya, seperti cabai hijau, bawang putih, dan juga bawang merah. Luar biasanya nih, meski menumis terlihat sederhana, namun faktanya, metode memasak ini telah ada sejak zaman dinasti Ming. Selain itu, teknik tumis juga digunakan dalam pengolahan makanan di Tiongkok selama lebih dari 2000 tahun. Bu, niki nong malih, Bu. Ngirin nggih. Selanjutnya, tumis bawang putih dan juga bawang merah sampai harum. Disusul, masukkan juga irisan cabai hijau, daun salam, dan juga laos. Eits, pepaya mudanya jangan sampai lupa, biar Pak Le nggak jadi marah. Tambahkan air secukupnya, kemudian beri gula dan juga garam sesuai selera. Terakhir, tinggal masukkan belut gorengnya. Tara! Sudah jadi nih, oseng-oseng galut alias gandul belut siap disantap. Mas, lah kok isi mangan sing mateng wae? Iki tak rasani mau sing kon go bali kae. No, iki tak campur pokoke jenengane kok tak kei surprise. Spesial pokoknya. Nah, iki. Nah, ini nih, oseng-oseng galut. Gandul belut. Orang tahu toh Mas toh? Durung tahu. Mesti ketagihan wis. Saatnya kita santap. Ayo, Mbak. Ngubuk ini, Bu. Nah, udah kebagian semua kan? Terakhir tinggal punya aku semua nih berarti. Wawe, Pak Tuwek. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi terasa banget. Yaps, gandul atau pepaya muda memang paling cocok untuk ditumis. Selain keunggulan rasa dan teksturnya, pepaya muda dipercaya memiliki banyak manfaat kesehatan jika dikonsumsi secara benar. Pepaya muda mengandung antioksidan yang bernama lycopene yang memiliki sifat anti kanker. Rasa dari gandulnya ini cenderung keras-keras karena ini waktu dipetik masih daging ya Pak ya tadi ya. Tapi kalau dari rasa belutnya, ini dagingnya hampir sama seperti lele, tapi lebih sedikit berserat. Itu benar-benar mantap, rasanya pedas, manis, mantap pokoknya. Wah, kantuk-kantuk ini. Wah, gue lho. Yo akeh tenan iki. Pak, sekapanen Pak? Oh iya Mas. Tak tumun mriku nggih. Oke siap. Nggih. Nah, ini dia nih anak negeri, ladang ubi madu yang ada di Desa Widusari. Dan sekarang lagi musim panen ubi madunya. Yuk, cangkul, cangkul, cangkul yang dalam. Hehehe. Tapi, kalau panen ubi madu, itu nggak perlu mencangkul yang dalam. Karena tuh, lihat, baru beberapa ayunan aja, ubi sudah aku dapatkan. Wah, gede-gede gitu. Yo, cocok. Pak, niki Pak, angsal oke Pak. Wah, alhamdulillah. Gede-gede toh Pak? Oke, gede-gede. Mas, taruh mriki wan Mas. Niki, nggih. Yo pun rampung dipanen. Nggih. Nah, niki bawa pulang aja. Tak isu Pak. Damel jenengan. Cocok wah. Cocok wah, jan matur nuwun. Mas. Mantap. Wah, mantap. Pak, matur nuwun nggih. Oke, siap. Ayo nih, Ayo, ini. jalan. Nggih. Anak negeri,
setelah tadi dikasih ubi madu yang cukup banyak, sekarang aku akan membuatnya menjadi mendut, yaitu jajanan tradisional Temanggung yang berbahan dasar ubi. Penasaran kan? Ikuti aku terus yuk! Untuk membuat mendut, bahan dasarnya cukup sederhana. Ubi madu harus dibersihkan terlebih dulu dengan cara mengupas kulit luarnya, agar terhindar dari tanah yang biasanya masih menempel. Sementara aku mengupas ubinya, Bibi akan memarut kelapa untuk dijadikan bahan isian mendutnya nanti. Kalau Dek Nisa sih, tugasnya membuat wadah mendutnya yang terbuat dari daun pisang ya anak negeri. Potong-potong ubi yang sudah bersih, kemudian kukus ubi sampai matang. Oke. Kukus Ren, Bi. Oh iya, dinamakan ubi madu karena terkenal rasanya yang manis. Rasa itu berasal dari cairan yang mirip dengan madu yang ada di dalam ubi. Tenang, rasa manis dari ubi madu ini nggak menaikkan kadar gula dalam tubuh kok. Jadi tetap aman buat menderita diabetes. Karena rasa manis ubi ini nggak akan menaikkan kadar gula dalam darah. Malahan ubi madu ini tinggi akan serat, namun rendah kalori dan juga kolesterol. Bi, pun matang nih, Bi. Amal isi nih. Masak parutan kelapa yang dicampur dengan gula merah. Di dalam proses ini harus terus diaduk yo, karena parutan kelapa mudah sekali gosong. Sip, selanjutnya ubi madu yang sudah dikukus harus kita tumbuk sampai lembut. Nah, ubi madu inilah yang akan kita jadikan sebagai kulit luarnya anak negeri. Bagi ubi madu yang sudah lembut ke 3 wadah untuk diberi pewarna makanan, biar tambah cantik dan menggugah selera. Nah, kalau adonan ubi madunya sudah kalis, baru bisa diisi dengan parutan kelapa dan gula merahnya, dan bentuk menjadi bulatan. Masukkan mendut yang sudah berbentuk bulat ke dalam wadah daun pisang, kemudian tuangkan kuah santannya. Oh iya anak negeri, aku sengaja loh membuat mendutnya agak banyak, karena untuk acara grebeg sapar nanti. Terakhir tinggal dikukus yo. Weleh, ternyata gampang banget yo cara membuatnya. Padahal enak banget loh jadinya. Jangan pada berisik yo, karena salah satu ritual dalam susunan acara grebeg sapar sudah dimulai. Aku dan Dek Nisa akan ikut bapak ini menuju sumber mata air. Setelah berjalan sekitar 200 meter, sampailah kita ke mata air yang dituju. Proses pembacaan doa-doa yang dipimpin oleh sesepuh desa sudah dimulai. Tradisi bersih kali ini selalu dilakukan oleh masyarakat dusun Jetis Kalimas. Dalam artian untuk mengucapkan rasa syukur karena sudah diberikan air yang melimpah. Sudah diberikan air yang melimpah dan memohon agar selalu diberikan keselamatan serta kelancaran. Ini karena acara ritualnya berdoa sudah selesai. Jadi kita lanjut acara yang lainnya Pak ya. Monggo Pak, dan monggo. Ini Senang sekali ya bisa berbagi seperti ini. Nggak percuma aku panas-panasan panen ubi madu buat mendut, karena akhirnya bisa dinikmati oleh banyak orang. Rasa dari mendut ini kenyal di luar dan manis di dalam, karena ini terbuat dari bahan umbi-umbi. Nah, inilah puncak dari acara grebeg sapar, yaitu kirab gunungan dan juga pertunjukan seni yang dilakukan oleh masyarakat Jetis Kalimas. Runtutan acara grebeg sapar ini diadakan sebagai bentuk syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat yang sudah diberikan dan dirasakan oleh masyarakat Jetis Kalimas. Nah, ini Kiki yang paling seru dan ditunggu-tunggu. Setelah gunungan diarak keliling desa, tiba saatnya untuk diperebutkan. Yaps, gunungan berisi hasil bumi ini menjadi buruan masyarakat
Karena dipercaya dengan mendapatkan gunungan, maka akan memperoleh berkah. Nah, ini nih merupakan puncak akhir acara dari tradisi Merdi. Nah, ini nih bersih dusun terus rebutan hasil bumi. Wah, nih. Wah, mulai oke deh, Pak. Karena alam memberikan banyak manfaat.